Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih. Kita pagi ini berjumpa kembali dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Pagi ini tanggal 29 Desember tahun 2020, renungan pagi ini diberi judul Damai di dalam Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anakku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah sertai tidur kami semalam, sehingga pagi ini sudah boleh bangun dalam keadaan sehat walafiat. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami akan merenungkan sedikit firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami renungkan pagi ini boleh menjadikan iman kami semakin kuat. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan pagi ini kita landasi dari kitab Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Dan yang akan membacakan bacaan firman Tuhan pagi ini, kita akan dibantu oleh salah seorang jemaat anak-anak GKJ Condong Catur, yaitu Dik Nabila. Silahkan Dik Nabila. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Lukas 2 ayat 29 sampai 32 yang demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dik Nabila cantik. Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anakku yang terkasih, judul kita pagi ini yaitu Damai di dalam Kristus. Perkataan Simeon dalam Injil Lukas 2 ayat 29 sampai 32 sering dikutip oleh banyak pendeta ketika melayankan ibadah kematian. Kidung berbahasa Jawa KPK lama, yaitu yang bernomor 153 yang berjudul Ayem Wontening Gusti, dan terjemahannya dalam Kidung Jemaat 38 sekalipun diterjemahkan menjadi Selamat di tangan Yesus, juga sering dinyanyikan sebagai pujian dalam persekutuan doa penghiburan yang menunjukkan kepastian janji Allah terhadap umatnya. Seperti yang disampaikan oleh Simeon, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Betapa indahnya karya dan janji Tuhan Allah kepada umat-Nya. Semuanya sungguh ditepati dan dijadikan nyata oleh Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, semua janji Tuhan Allah tidak ada yang dilupakan. Manusia menerima damai sejahtera hanya di dalam Tuhan Allah, sebab memang Dialah sumber damai sejahtera. Paling tidak, ada dua hal yang menjadi sebab manusia berlindung pada Tuhan Allah. Yang pertama adalah manusia mengakui bahwa dirinya lemah dan terbatas. Kemudian yang kedua, manusia juga mengakui bahwa Tuhan Allah berkuasa di dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sungguh telah merasakan damai sejahtera dari Tuhan Allah? Sebagai orang percaya, tentu saja kita telah merasakannya. Jika demikian,
apakah damai sejahtera itu hanya akan kita rasakan sendiri? Tentu saja tidak. Seperti Simeon yang telah merasakan damai sejahtera Tuhan Allah, sehingga merasakan dirinya telah berkecukupan, bahkan selanjutnya menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan Allah. Marilah kita menyerahkan segenap hidup kita dan percaya bahwa kita akan tinggal dalam kerajaan Tuhan Allah yang mulia dan penuh kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami sujud menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau telah memberikan firman yang indah melalui Simeon pagi ini. Dan biarlah kami, hamba-hamba sebagai orang yang percaya, merasakan damai sejahtera Tuhan Allah, yaitu dengan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada kuat kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah sumber damai bagi kehidupan manusia seutuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu selamanya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, demikian renungan satu hati kita pagi ini. Selamat menjalankan aktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih, Shalom.